Nurul TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih diberikan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenai kesehatan dan kesempatan kita. Salawat beserta salam, mari sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak Ustaz, haya bina nabda auliqauna fi haza nahar bi qiraati basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, sejatinya liqa kita harusnya melalui Google Meet. Namun di sini mungkin ada beberapa kendala, misalnya antum tidak memiliki HP di rumah, atau orang tua antum sedang bekerja, atau memang ada kendala-kendala lain yang menyebabkan antum tidak bisa mengikuti liqa ini atau BP ini secara live. Jadi di sini Ustadz akan memberikan materi melalui video ini ya. Materi BPI kita akan Ustadz sampaikan pada video ini ya. Nah, materi kita anak-anak Ustadz pada hari ini adalah sholat dengan baik. Jadi tujuan dari materi ini adalah antum bisa mengetahui kiat-kiat apa saja agar antum bisa sholat dengan baik, sholat dengan benar, dan insya Allah sholat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, antum bisa mempraktekkan sholat yang baik. Jadi tidak ada lagi, setelah materi ini tidak ada lagi sholatnya yang terburu-buru, sholat yang dikejar-kejar, sholat yang pengen cepet-cepet karena dikejar pengen main game. Nggak ada lagi. Karena sholat itu merupakan satu tiang agama. Jadi sangat penting sekali dalam Islam kita menegakkan sholat. Setelah syahadat itu adalah sholat. Nah, sudahkah kamu melaksanakan sholat secara rutin? Nah, sholat kita minimal sekali dalam satu hari itu ada 5 kali sholat wajib. Ya, ditambah dengan sholat-sholat sunnah lain. Contoh sholat tahajud yang sering kita laksanakan. Dan yang kedua sholat duha. Ya, sholat sebelum sholat wajib ya, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, itu semuanya harus atau sedikit banyaknya harus kita lakukan dengan baik, bukan sekedar sholat. Jadi 5 kali sholat kita. Ayo Ustaz tanya di sini, siapa yang masih sholatnya bolong-bolong? Yang kadang subuh sholat, zuhur enggak, asar enggak, maghrib baru sholat lagi, isya dia ketiduran. Coba angkat tangan, siapa? Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Itu ada di tempat yang lain ya, anak-anak yang lain, anak-anak sekolah lain. Insya Allah di Nurul Ilmi semua anak-anaknya Ustadz yakin sudah sholat 5 waktu. Nah, sudahkah kamu sholat dengan tertib? Bagaimanakah salah satu ciri sholat dengan tertib? Dan apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang tidak tertib? Sering ya, Ustadz sendiri kadang di masjid ada beberapa anak-anak yang suka main-main di masjid. Ustadz marahin nggak? Enggak. Karena apa? Karena mereka memang masih anak-anak. Kalau kita marah, nanti mereka tidak lagi mau ke masjid. Ada yang mau tanggung jawab. Gara-gara antum marahin teman antum, dia main-main, dia nggak mau lagi ke masjid. Nanti di akhirat kelak, dia ngomong, kenapa Fulan tidak mau ke masjid lagi? Anak pernah dimarahin sama si Fulan. Nah, semenjak itu anak tidak mau lagi datang ke masjid. Nah, antum dipanggil, antum sudah mau masuk surga nih tadi. Antum, hei Fulan, kesini dulu. Kenapa antum marahin si Fulan ini ketika dia ke masjid? Antum jelaskan begini-begini. Nggak ada alasannya. Jadi, ketika memang ada anak-anak ya yang memang belum mengerti diajak ke masjid, nggak apa-apa. Itu proses pembelajaran sehingga kita mencintai masjid dan bisa menegakkan sholat 5 waktu di masjid. Kenapa? Karena sejatinya kata Rasulullah itu kaum laki-laki itu sholatnya sebaik-baiknya adalah di masjid. Berbeda dengan kaum perempuan, sholatnya lebih baik di rumah bahkan di dalam kamar. Jadi kalau antum sholatnya di dalam kamar berarti antum harus jadi apa? Kaum perempuan. Nauzubillah. Jangan ya, kita kaum laki-laki kita sholatnya di masjid. Nah,
Syarat. Nah, ini syarat sah sholat. Di sini ada yang pertama adalah masuk waktu sholat. Antum mau sholat subuh, harus masuk dulu sholat subuh. Nggak boleh antum sholat subuh jam 10 malam. Boleh nggak? Nggak boleh. Mau sholat zuhur, harus masuk waktu zuhur. Jam 12 lewat sedikit sekarang, 12 lewat 5, 12 lewat 3 sekarang ya. Antum sholat zuhurnya jam 10. Boleh nggak? Nggak boleh, itu masih waktu sholat duha. Nggak sah sholatnya. Kecuali ketika keadaan-keadaan tertentu. Misal di dalam perjalanan, sholatnya dikodok, ya, diganti di waktu yang lain, atau digabungkan dengan sholat yang lain. Itu boleh, dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam fikih. Jadi di sini tidak Ustadz jelaskan ya. Jadi yang pertama syarat sahnya sholat yaitu masuk waktu sholat. Yang kedua suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, hadas besar dan hadas kecil. Najis besar, najis yang berat dan najis yang kecil. Contohnya apa? Antum pipis, udah apa namanya? Antum udah cebok ya, cebok atau bersuci. Tapi ini belum lengkap. Kalau kita punya hadas kecil, maka cara mensucikannya adalah dengan berwudu. Sedangkan ketika kita memiliki hadas besar, maka cara mensucikannya itu adalah dengan mandi wajib. Nanti kita akan bahas pada bab yang lain tentang mandi wajib. Ya. Selanjutnya, suci badan, tempat dan pakaian. Ini mesti, ya. Badan kita harus suci. Jadi antum mesti perhatikan betul ketika antum datang ke masjid, mau pergi ke masjid, dilihat jalannya seperti apa. Kalau di situ ada, maaf ya, ada kotoran kucing, kotoran ayam, kotoran, ya kalau di jalanan banyak ya, terinjak sama antum, kemudian nggak sengaja terciprat ke sarung, ke gamis, atau ke celana antum, maka itu antum terkena najis. Maka sholatnya tidak sah. Harus dibersihkan terlebih dahulu. Perhatikan betul. Tempatnya juga. Antum mau sholat jangan sembarangan. Udah tahu nanti itu tempat, misalnya antum sholat, ternyata di situ tempatnya habis adik antum habis kena air apa? Air pipis dari adiknya. Misalnya bukan tempat ya, misalnya antum bawa sejadah, sejadahnya nggak sengaja kena air pipis dari adiknya. Nah, itu juga menjadi najis. Selanjutnya pakaian, tadi Ustadz sudah bilang ya, pakaiannya harus suci dan bersih. Tidak boleh menggunakan pakaian yang terkena najis. Selanjutnya menutup aurat. Bagi laki-laki berarti dari bagian pusar sampai ke lutut, sedangkan bagi perempuan itu yang hanya boleh terlihat adalah bagian muka dan telapak tangan. Lebih baik ditutup juga. Misalnya antum pakai apa namanya, mukena, kalau yang cewek kan kayak mukena. Nah, sama tangannya di dalam mukena. Sedangkan kalau yang cowok boleh pakai peci, kemudian pakai baju yang baik, baju yang bagus, baju yang wangi, gunakan sarung yang bersih, ya. Jangan pula mentang-mentang antum auratnya dari pusat sampai ke lutut, antum menggunakan kaos singlet. Cocok nggak kira-kira? Boleh, boleh. Cuman ini tidak menunjukkan rasa cinta kita, rasa tunduk kita kepada Allah, sedangkan kita ketika ingin berjumpa dengan orang lain saja kita menggunakan pakaian yang bagus. Antum masuk ke mall pakai pakaian yang bagus. Tapi ketika menghadap Allah antum cuma pakai kaos singlet. Nah, gimana? Kita menghadap pencipta kita menggunakan pakaian yang biasa saja. Harusnya menggunakan pakaian terbaik. Dan yang kelima, harus menghadap kiblat. Kiblat kita ngarah ke barat, yaitu ke Ka'bah. Ya, di sanalah kiblat kita. Nggak boleh antum sholat sembarangan aja ngarah kiblatnya. Nggak bisa. Ya, kita harus menghadap ke kiblat. Lihat arah baratnya, lihat matahari di mana. Ya, kalau kesusahan atau antum punya HP, gunakan kompas, lihat arah barat. Kemana arah barat tersebut? Nah, disitulah arah antum untuk sholat. Tidak boleh ke sembarang arah, tidak ada. Ya, tidak ada. Sholat itu kiblatnya hanya satu, menghadap ke barat, ke arah matahari terbenam. Selanjutnya ada rukun sholat. Yang pertama berdiri bagi yang mampu, yang sedang sakit atau maaf sedang lumpuh atau kakinya diamputasi atau karena kena sakit nggak bisa berdiri, boleh duduk atau berbaring, tetapi berdiri yang utama ya bagi yang mampu.
Selanjutnya takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan secara membaca Allahu Akbar. Pertama kali ya, setelah niat, antum angkat tangan takbiratul ihram. Letakkan di atas pusar dan di bawah dada. Allahu Akbar. Ya. Selanjutnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat, tidak boleh tertinggal. Kalau surat pendek itu sunnah, kalau memang terlupa tidak membatalkan ya. Tetapi kalau Al-Fatihah yang terlupa, maka sholatnya tidak diterima atau tidak sah. Selanjutnya ruku dan tumak nina. Kita ruku pelan-pelan. Jangan sholat itu 5 menit. 5 menit lama ya. Sholat itu cuman hitungan detik. Semenit. Cepat sekali sholat. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, selesai. Nggak ada. Sholat itu harus tumak nina. Lakukan gerakannya dengan perlahan-lahan dengan khusyuk. Selanjutnya iktidal setelah ruku dan tumak nina. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, dan seterusnya. Nah, itu namanya iktidal. Selanjutnya sujud dan tumak nina. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali. Sujud dengan tumak nina. Jangan buru-buru. Ya, bacaannya dilapaskan dengan pelan, dengan lembut. Ini adalah doa-doa kita kepada Allah. Nah, saat sujud inilah doa kita diijabah oleh Allah. Saat-saat di mana yang paling diijabah oleh Allah. Selanjutnya, duduk di antara dua sujud dan tumak nina. Duduk. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajeburni warfa'ni, dan selanjutnya dan selanjutnya. Selanjutnya tasyahud akhir dan duduk tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu, dan selanjutnya salam. Jadi ada 9 rukun dalam sholat. Yang pertama berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, iktidal, membaca Al-Fatihah, ruku dulu, kemudian iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, dan salam. Jadi kalau lupa tasyahud awal atau tahiyat awal, nggak batal ya, lanjutkan saja, yang penting rakaatnya lengkap. Nah, begitu. Nah, selanjutnya gerakan sholat, Ustaz rasa antum sudah sehari-hari kita ya, sudah sangat sering sekali kita mempraktekkan sholat. Nah, bagaimana cara menjaga sholat tepat waktu? Sering kita lupa, ya kan? Sering kita lalai. Yang pertama, sholat merupakan aktivitas yang penting. Tanamkan di dalam pikiran antum bahwa sholat itu adalah segala-galanya. Tidak ada hal yang lebih penting dibandingkan dengan sholat. Tuh dicatat. Main HP nanti, makan nanti. Apalagi misalnya, mau pergi jalan-jalan nanti. Kalau belum sholat, jangan dulu kemana-mana. Sholat dulu, sholat, tunggu sholat. Ya, tunggu waktu sholat. Baru mau pergi kemana boleh. Sholat merupakan salah satu tanda rasa syukur. Nah ini. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, maka nikmatnya akan ditambah. Tetapi jika kita tidak bersyukur, maka azab Allah itu sangat pedih. Contoh orang tidak bersyukur, tidak mau sholat. Dia nggak sholat, itu contoh orang yang tidak bersyukur. Nah, bayangkan antum, sudah dikasih nikmat mata, pendengaran, lidah, kemudian apalagi kulit, segala macamnya. Yang hidupnya enak, misalnya orang-orang kaya, ya, itu semua sudah diberikan nikmat. Nah, kalau orangnya orang miskin, nggak punya uang, penyakitan, boleh nggak sholat? Nggak boleh. Dia tetap harus bersyukur dia telah diberi kehidupan oleh Allah. Banyak sekali orang yang sudah meninggal pengen kembali hidup cuma untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya, berteman dengan orang yang rajin sholat. Dilihat teman antum, sholat nggak dia? Jangan antum nanti ketika antum berteman misalnya teman antum nggak sholat, antum jadi ikut-ikutan. Nah, nanti bahaya itu ya. Antum jadi ikut-ikutan tidak sholat. Yang terakhir, percaya bahwa siksaan dan neraka itu ada. Antum harus percaya, ya, termasuk iman, ya, kepada hari kiamat. Ini ya, neraka itu ada, ya, neraka itu ada tempat penyiksaan. Tapi ketika kita sholat, insya Allah nanti kalau memang sholat kita ini diterima, maka kita akan memiliki kesempatan berkumpul dengan Nabi, yaitu Nabi Muhammad, Nabi kita semua ya, di surganya kelak. Nah, antum
Ya, di surga itu enak. Banyak sekali, semua nikmat ada di sana. Ya, sedangkan di neraka kita hanya disiksa, siksa terus mengikuti kaum iblis. Laknatullah. Nah, sholat. Jangan tidak sholat. Yang membedakan kita dengan orang kafir adalah sholat. Ya, mungkin cukup itu pembahasan kita hari ini mengenai sholat. Ya, silakan antum terapkan di rumah, apalagi antum laki-laki harus sholat di masjid, tidak boleh sholat di rumah kecuali memang antum ada halangan atau uzur syar'i, misalnya sakit atau takut tertular COVID. Ini tapi benar-benar ya, karena terancam oleh COVID boleh. Cuman kalau antum cuma membuat-buat, jangan takut. COVID itu adalah makhluk Allah, tidak akan dia menyerang kita tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada kesalahan Ustaz mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul TV,